Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di hari ini tanggal 3 Mei 2022. Apa kabarnya di dalam perayaan Paskah ini? Dan juga kita masih dalam perayaan Paskah, tapi juga saudara kita yang Muslim sedang merayakan Lebaran ya, Bapak Ibu saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kekuatan dari Tuhan agar kami mengerti dengan baik firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 3-7 yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ngamati, saya sendiri juga termasuk di dalamnya ya Bapak Ibu. Jikalau kita ditugaskan dan katakanlah diutus untuk menjumpai orang, ya, utus kepada siapa dan diutus kemana, ini menjadi suatu persoalan tersendiri. Kalau diutus kepada orang-orang dengan tabiat khusus atau pribadi-pribadi tertentu, seringkali orang mengatakan, jangan sayalah, orang lain saja. Karena apa? Karena orang merasa ngeri untuk berjumpa dengan pribadi tertentu itu. Takut dilukai atau takut berantem dengannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga sebetulnya pengen kalau diutus itu kepada orang-orang yang asik, orang-orang yang enak diajak bicara, dan ke tempat-tempat yang nyaman. Jadi diutus kepada siapa dan keadaan seperti apa, ke tempat mana. Kebanyakan kita memilih untuk yang orangnya enak, orangnya asik, tempatnya yang nyaman. Tetapi di kitab Yehezkiel ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mengutus Yehezkiel, hambanya, dan secara belak-belakan Tuhan menyampaikan kepada orang utusannya ini apa yang akan dia hadapi. Siapa yang akan dihadapi dan bagaimana keadaannya. Tuhan mengutus hambanya ke orang dan tempat yang mengerikan dan menyeramkan. Itu kesimpulan saya. Ke orang dan tempat yang mengerikan dan menyeramkan. Gambarannya adalah keras kepala, tegar hati. Bapak Ibu bisa bayangkan diutus kepada orang yang keras kepala, tegar hati. Ngomong apapun tidak akan mempan. Lalu dikatakan di tengah-tengah onak dan duri. Nah, Bapak Ibu tahu onak itu apa? Onak itu semacam rotan berduri atau duri yang bengkok seperti kait. Atau mungkin kayu, pinggir-pinggirnya itu ada duri lalu berputar-putar. Dan itu lebih mengerikan dari duri sebetulnya. Ya. Diutus dalam keadaan seperti itu, di tengah onak dan duri, dekat kalajengking. Bapak Ibu tahu, dekat kalajengking. Sewaktu-waktu kita bisa diserang. Dan Tuhan juga secara belak-belakan, kamu pergi, bisa aja yang kamu sampaikan itu mereka dengar, bisa saja mereka tidak dengar, karena mereka ini kaum pemberontak. Allah saja dilawan. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah saja dilawan.
Terus kita yang diutus Allah ini bagaimana gitu. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kadang-kadang Tuhan mengutus kita untuk menghadapi orang-orang yang sulit, bahkan sewaktu-waktu kita bisa diserang olehnya. Tuhan mengutus kita ke tempat yang tidak nyaman sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita terhadap tugas perutusan Tuhan yang kalau bisa pilih, janganlah Tuhan, janganlah saya diutus ke sana, kepada dia, kalau bisa orang lain saja. Tapi Tuhan memutuskan untuk mengutus kita. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang Tuhan perintahkan. Tetap jalankan tugas dengan setia. Bagaimanapun keadaannya yang harus kita alami, kita jalani dengan setia. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami hati yang taat, hati yang tunduk, untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan setia, kemanapun dan kepada siapapun Tuhan utus kami, kiranya Tuhan kami siap untuk menjalankannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.